Ya, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, sebelumnya saya Puput ya dari Inspektorat. Kebetulan saya non ASN yang terdata di database BKN, namun saya mengikuti CPNS dan hanya sampai SKD saja. Lulus, tapi karena saya bukan top 3 dan formasinya cuma satu, jadi saya tidak bisa ke SKB. Nah, pertanyaannya apakah akan dijadikan paruh waktu atau harus mengikuti gelombang 2? Kendalanya adalah kalau mengikuti gelombang 2, akun saya ini masih terkunci di resume CPNS. Sedangkan hasil rapat koordinasi kebijakan Pan-RB, Kemendagri, dan Kepala BKN yang kemarin, Pak. Nah, kebetulan saya juga nonton YouTube-nya di YouTube-nya Kemendagri yang dihadiri langsung oleh Pak PJ Gubernur ya, tanggal 9 Januari 2025. Nanti mungkin bisa dilihat pada menit ke 1 jam 15 menit 01 detik ada Kepulauan Riau yang bertanya bagaimana kasus yang seperti saya gitu terdata di BKN dan mengikuti CPNS. Arahan dari Kemenpan jawabannya menjelaskan bahwa yang kasus kayak saya itu akan tetap diproses ke P3K dan dioptimalkan di tahap 2 karena kami telah terdata di database BKN. Nah, namun kemarin dapat surat edaran dari BKD yang berbunyinya agak berbeda. Suratnya nomor 77 garis miring KPG titik 02 garis miring PPIK tentang perihal penjelasan teknis SE Sekda nomor 155 157700 garis miring KPG 0304/BKD. Di poin 4 berbunyi bahwa non-ASN yang ikut CPNS 2024 dan dinyatakan tidak lulus bukan merupakan pegawai yang perlu ditata status kepegawaiannya dan tidak dianggarkan gajinya. Nah, ini kira-kira gimana ya Pak? Mohon penjelasannya, izin, terima kasih. Baik, ini pertanyaan bukan hanya dari Ibu, tetapi juga dari teman-teman yang ikut yang database BKN ikutan CPNS. Dan untuk yang kemarin kami siapkan surat edaran itu mengikuti Kepmenpan yang sudah menetapkan bahwa proses untuk yang non ASN tidak memenuhi syarat TMS, maka peluangnya masuk di persyaratan yang tahap 2. Tetapi untuk yang tidak masuk di tetap lulus di administrasi tapi tidak lulus di SKD, itu tidak masuk pada kategori ini. Nah, itu yang menjadi dasar kami untuk menyampaikan surat edaran. Tetapi keluhan yang disampaikan seperti ini bukan hanya dari Ibu, tapi yang lain juga. Kami kemarin konsultasikan lagi ke Kemenpan, Bu. Nah, ada ilustrasi dari Kemenpan bahwa yang dimaksud nanti lanjutannya karena database-nya udah terekap. Sehingga nanti mungkin akan ada regulasi lanjutan yang mempertimbangkan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan ini. Karena yang boleh daftar di tahap 2 itu yang ketika waktu CPNS gagal di administrasinya saja. Untuk yang bisa lanjut, ternyata sebelumnya itu diatur seperti yang sesuai surat edaran yang kami sampaikan. Tetapi Ibu terus lanjut saja monitor. Mudah-mudahan nanti sesegera mungkin ada regulasi yang sudah kami mintakan ke pemerintah pusat untuk bisa memperjelas status ini. Karena yang diperkenankan dilanjutkan non ASN-nya itu disebutkan yang sedang mengikuti proses ASN. Nah, ketika udah gagal di situ, maka menjadi agak kurang clear di Jakarta. Jadi ini udah kita sampaikan, Bu. Kemarin kami ikut coaching klinik ke Kemendagri dan kita keluhkan apa yang Ibu keluhkan itu ke Pak Yoga, Kemenpan. Nah, memang proses CASN-nya kan Ibu juga sedang ikuti karena nanti clear-nya tanggal 12 besok kalau untuk CPNS. Nah, ini terlalu pendek untuk kita sebut sebagai sedang mengikuti proses ASN, CASN ketika yang bersangkutan sudah tidak masuk pada yang peringkat pertamanya. Tapi keluhan Ibu itu kami fasilitasi untuk kami keluhkan, Bu, ke Jakarta supaya mengklirkan statusnya. Nanti kita tunggu, Bu, ya. Mudah-mudahan segera mungkin ada klarifikasi lanjutan mengenai yang disampaikan pada forum waktu Pak Mendagri dengan Ibu Kementan. Karena ini juga kami sampaikan di tingkat teknis, Bu.
Kalau beliau-beliau di tingkat kebijakan, kami juga sampaikan di tingkat teknis. Bukan hanya Ibu yang mengeluhkan ini, tapi ada beberapa dan kami fasilitasi untuk menyampaikan keluhan ini ke Jakarta. Bu, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini berlaku juga buat Bapak Ibu yang database BKN mengikuti CPNS. Terima kasih. Turun Bu.